Halo sob, di sini Dan Moldi dan ini adalah Xiaomi Redmi Note 9S. Smartphone ini belum datang ke Indonesia, belum datang resmi lebih tepatnya. Dan di video kali ini sebenarnya kita nggak akan ngomongin ini aja, tapi saya pengen ngomongin hal yang lebih penting, yaitu ini bukan barang resmi yang artinya harusnya dia tidak bisa digunakan lagi di Indonesia. Karena per tanggal 18 April kemarin, pemerintah sudah memutuskan untuk memberlakukan aturan blokir IMEI khusus untuk produk-produk yang datang tidak melalui jalur yang resmi. Jadi sambil unboxing kita akan bahas. Jadi memang begini ceritanya. Pemerintah memutuskan untuk memblokir IMEI smartphone yang tidak melewati jalur resmi itu karena pemerintah punya program TKDN atau tingkat kandungan dalam negeri yang punya hal yang baik sebenarnya, yaitu ingin jadi Indonesia itu nggak cuman jadi konsumen dari smartphone itu sendiri, tapi sebagai produsen juga, yang artinya membuka lebih banyak lapangan kerja karena tentunya butuh pabrik perakitan di sini kalau mau jualan di Indonesia. Nah, yang sekarang ini dia itu seperti biasa, pemerintah punya agak kewalahan untuk mengatasi hal ini karena masih aja seller-seller bisa jualan ini melalui jalur-jalur yang agak sulit karena katanya Indonesia itu terlalu besar. Jadi point of entry-nya tuh banyak, makanya pemberlakuan blokir IMEI itu dilakukan. Nah, sekarang kita akan coba apakah benar bahwa aturan itu sudah diberlakukan dengan baik. Mari kita langsung aja. Ini dia box dari Xiaomi Redmi Note 9S. Jadi smartphone ini sebenarnya biasanya sih untuk seri Redmi Note akan datang, tapi kita nggak tahu seri Redmi Note yang mana aja. Tapi yang ini sekalian kita coba, mungkin nanti akan datang resmi ke Indonesia. Saran saya, sobat jangan nekat kayak kita, belinya yang resmi aja, oke? Dan ini dia, langsung kita unboxing saja produknya. Oke. Nah, agak menarik sih karena akhirnya desainnya ada sedikit beda ya si Redmi Note 9S ini, terutama di refresh di bagian kamera belakang karena kita udah sering banget ngelihat desain Xiaomi itu mirip-mirip semua, tapi ini ada sedikit refreshment design dari Redmi Note 9S. Kita akan lihat apa aja nanti yang baru yang terdapat di sini. Yang pertama ada kotak nih, kotak ini isinya kayaknya ada silicon case dan beberapa buku panduan, dan tentu saja ada SIM card ejector. Ini kita buka karena nanti akan kita pakai ya. Kita akan coba SIM card di sini yang katanya sih karena ini tidak datang melalui barang yang tidak resmi, tidak melalui jalur resmi, harusnya dia tidak bisa menangkap sinyal operator di Indonesia. Itulah kenapa saya tidak merekomendasikan sobat untuk beli barang-barang dari luar negeri lagi atau karena ya bisa kayak gitu. Sebenarnya bukannya nggak boleh, tapi masih bisa. Tapi dengan cara ya hand carry dan harus langsung melalui bea cukai. Jadi harus bayar beanya, yang dimana selama ini sebenarnya harus, tapi banyak orang nggak melakukan. Jadi harus bayar beanya dan nanti kita harus daftarin HP-nya di Kemenperin, di IMEI-nya di Kemenperin. Kita harus daftarin dulu untuk bisa dipakai. Ini dia HP-nya. Kita keluarkan. Bentuknya sangat bagus, tapi nanti saya akan bahas nanti. Dan isinya sederhana aja ya, cuman ada kepala charger dan kabel USB A to USB C. Dah itu aja yang ada di dalam paket pembelian. Kalau Xiaomi memang cukup minimalis, dimana saya sebenarnya suka sih, kita nggak harus butuh earphone kalau saya ya, karena saya punya earphone sendiri. Cuman konsumen di Indonesia ternyata ada beberapa yang suka bawa earphone tambahan daripada beli lagi 50.000 atau 100.000 lebih mahal. Dan ini dia tampilan belakangnya. Sobat bisa lihat bahwa tampilannya ini sangat naik kelas dibandingkan Redmi Note sebelumnya. Bahkan dari Redmi Note 8 Pro. Redmi Note 8 Pro udah cukup oke sih, tapi ini malah ngingetin saya sama Mate berapa ya? Mate 10, Mate
kamera tengah kotak. Oh, Mate 20 ya. Seperti ini tampilannya, dan bagian belakangnya ini dia itu sudah pakai Gorilla Glass 5 ya. Redmi Note 9S ini punya Corning Gorilla Glass di bagian belakang dan bagian depan. Untuk warnanya sih sebenarnya nggak cukup minimalis, nggak warna-warni dengan gonjreng atau apapun, cuman kayak mutiara aja. Dan kamera belakangnya ini ada 4. Dia itu punya kamera 48 megapiksel kamera utama, terus 8 megapiksel ultra wide angle, 5 megapiksel makro kamera, dan 2 megapiksel depth sensing. Yang mana saya nggak ngerti deh. Apakah sobat pakai lensa makro di kamera? Saya jujur ya, saya nggak pakai. Saya nggak pakai sih. Kalau pengen makro ya pakai kamera utama, dan nggak tahu, saya ngerasa saya nggak butuh lensa dedicated khusus untuk makro. Tapi kayaknya seluruh produsen terutama yang dari China pakai konsep seperti itu. Bahkan Samsung ikutan juga sih. Dan ini dia, kita akan coba nyalakan. Yang menarik di sini adalah yang pertama, dia punya side mounted fingerprint sensor sekarang. Jadi fingerprintnya di samping, dimana saya suka, sekali lagi mungkin sobat yang udah ngikutin Sobat Tapi udah tahu kalau misalnya saya sukanya memang di bagian samping, karena terasa lebih natural daripada harus mencet di bagian belakang. Apalagi juga di bagian belakangnya ini juga jadi ada bolongnya gitu. Kalau ini kan enggak, kita dapat semuanya. Yang agak aneh sekali lagi ya, ini kamera humpnya gede banget ya. Kamera humpnya kotak terus keluar gitu. Ntar mungkin sobat akan lihat ada b-rollnya dari Omir. Mampus lu, nambahin lagi. Semua. Itu Bang Sispek. Cuk, satu. Oh iya, tengah doang ya. Oh. Dadanya satu. Oh, satu doang dia. Ini buncit nih. Kita ini. Iya. Terus kamera layar depannya ini Full HD, terus ada bukan notch-nya lagi tapi ada tahi lalat di tengah-tengahnya ya. Dan layarnya bagus kelihatan, ini Full HD. Kok tumben tidak ada setting-setting, langsung grompiang aja masuk ke sini. Ada beberapa langsung terinstall beberapa aplikasi. Ini cukup mencurigakan. Apakah ini ROM distributor? Kayaknya zaman sekarang udah nggak ada lagi deh. Kenapa masih ada gini ya? Atau mungkin dari sananya kali ya? Ada beberapa bisa di uninstall nggak? Info aplikasi kita coba, bisa di uninstall. Kok aneh? Ada beberapa aplikasi sudah terinstall di dalam sini. Ya anyway, ini tampilan awalnya, sobat bisa lihat kalau layarnya oke ya. Tapi nggak ada hal yang menarik dari layarnya selain dia cuma pakai Gorilla Glass 5, resolusi Full HD, dan nggak kayak ada 120 Hz atau 90 Hz dan lain-lain. Dia tetap menjual dengan 60 Hz seperti biasa. Dan untuk spesifikasinya dia pakai Snapdragon 720G. Nah ini sekali lagi ini menarik. Snapdragon 720G adalah pembaruan dari 730G. Yang dimana biasanya kalau Snapdragon itu angkanya naik, tapi ini turun. Nah itu karena ternyata kalau misalnya dilihat dari hasil beberapa benchmark bahwa 720G itu punya prime core yang lebih kenceng daripada 730G. Yang mana untuk overall benchmark jadi lebih tinggi. Tapi kalau misalnya pakai Geekbench di multicore-nya aja 730G itu lebih tinggi. Jadi kayak pembaruan yang kayaknya tuh ngasih biar ternyata nggak harus clock speednya tuh sekenceng 730G kok untuk optimal gitu. Jadi 720G itu kayak pengoptimalan versi si 730G. Dan seri G ini artinya dia oke buat gaming ya. Maksudnya ada gaming enhancement yang dikasih sama Snapdragon. Apalagi yang bisa saya kasih tahu, dia punya memori internal 128GB kayaknya nih. 128GB dengan dengan RAM 6GB. Jadi cukup mewah sebenarnya nih Redmi Note 9S. Semoga aja datang ke Indonesia ya. Dan seperti dilihat, sobat bisa lihat kalau dia ada triple slot, SIM card ejector 2, tempat SIM-nya ada 2 maksudnya, sama ada SD card slot. Now, let's begin the test. Apakah Redmi Note 9S ini terblokir, tidak bisa digunakan di Indonesia?
Mari kita mulai. Biasanya Bapak ada asisten, Pak? Asistennya mudik lah. Jangan bilang mudik, ntar orang-orang itu. Dia udah mudik bahkan pulang kampung. Iya, kalau mudik nggak boleh. Dia udah pulang karena bapaknya sakit dari awal Maret. Jadi sebelum ada acara-acara kayak begini ya. Tapi yang kasihan adalah ketika dia di sana, di sini lockdown. Si Iqbal nggak bisa balik. Sian si Iqbal tuh, aduh. Alrighty then. Oke, saya sudah akan masukkan Om. So, kita siap. Kita akan bersiap. Kalian semua menjadi saksi. Ini hanya ada panggilan darurat saja untuk saat ini. Kita lihat, ya kayaknya memang nggak bisa karena nggak ada itu dari tampilan. Ada sih enggak belum tentu. Bisa juga cuman sinyal SOS doang. Ada tuh. Kok ada E sih? H. 4G. Terus gimana dong nih? Ding 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 ding. Ding 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 ding. Saya tahu judulnya. Apa? Pemerintah bohong. Anjir, parah banget. Oke. Kita tidak siap sebenarnya. Karena kita beranggapan kayaknya sudah tidak berhasil. Kenapa ini masih jalan ya? Ya, kita tunggu apa namanya? Klarifikasi pemerintah. Baiklah. Oke, mungkin buat sobat yang kita coba aja ya langsung kalau pengen ngasih lihat ini jalan apa enggak. Kita akan coba buka YouTube di sini, oke? Coba bisa lihat. Ini tidak terkoneksi sama layanan WiFi kantor. Ini langsung pakai internet dari kartu saya. Dan jalan dong. Kita coba lihat sobat HP, kagak sobat dapur yang keluar. Kita sudah dilupakan netizen. Kita akan coba jalan ini misalnya ya. Dan ini ya jalan dengan baik tanpa ada masalah. Oke, itu cukup kayaknya, cukup ngasih tahu kalau internetnya jalan. Tapi saya punya teori, Bang. Apaan? Mungkin handphonenya pernah dibuka sama yang jual, makanya nggak ketemu wizard setup. Oh, bisa jadi. Jadi dia sengaja masukin kartu dulu Ya. sebelum tanggal 18. Iya, Bisa jadi. Itu yang kita nggak tahu karena memang tadi nggak ada wizard setupnya. Tuh, berarti kita perlu beli satu lagi untuk ngetes. Bagaimana? iPhone SE sekalian. iPhone SE? Kalian setuju? 10 juta sih. Sayang jangan nih, yang judul aja dari luar. Nggak apa-apa, iPhone SE. Kalau like-nya ini sampai 5.000, iPhone SE kita unboxing. 5.000 buat cepet, Bang, 10.000. 10.000 kasihan mereka, emang penonton kita sebanyak itu. Sedih banget. Ding. Nih. Ya, 5.000 ya. Kalau like video ini 5.000 dalam waktu 2 hari. 2 hari kita akan belanja iPhone SE tidak resmi. Oke, kalian setuju? Kita akan tes apakah dia jalan, internetnya bisa nyambung atau tidak. Oke, itu aja. Sekali lagi, ini untuk harganya saya sengaja ngasih tahu dan linknya juga saya nggak ngasih karena saya nggak merekomendasikan karena kita nggak tahu. Kalaupun benar ini sudah dibuka dan sudah dimasukin sama yang jual, kita nggak tahu apakah benar seperti itu atau memang belum diblokir. Yang mana mungkin pada blokirnya bukan sekarang, kan bisa jadi nanti juga masih bisa keblokir. Jadi saya nggak merekomendasikan sobat untuk beli HP ini dulu, lebih baik tunggu dulu. Dan sekali lagi like sampai 5.000 kalau mau sobat HP menghabiskan uangnya iPhone SE harganya 10 juta untuk ngetes apakah blokir email ini sudah berjalan atau tidak. Oke? Sekian dari Moldy dan Irwan juga pamit undur diri. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Moldy out.